Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Hasan, kembali lagi di channel Halitech, channel yang membahas tentang seputar teknologi dan informasi terbaru saat ini. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan kembali membahas rakit PC. Kita hanya akan membahas tentang komponen apa yang kita pakai untuk merakit PC sesuai kebutuhan kita. Kita harus tahu dulu untuk build PC itu kita gunakan untuk apa. Pertama, kalau teman-teman butuhnya hanya untuk office, kerja kantor, untuk Corel Draw atau untuk rendering biasa, video biasa, saya rasa teman-teman tidak perlu memaksakan untuk membeli komputer puluhan juta atau ratusan juta, bahkan ya sampai 150 juta kalau tidak dipakai dengan efisien. Jadi teman-teman kalau mau merakit PC harusnya tentukan dulu teman-teman itu mau pakai buat apa. Sedangkan kalau teman-teman pakai rendering yang berat, Cinebench, mungkin perlu grafik yang besar, gaming yang berat, baru teman-teman cocok pakai komputer puluhan juta sampai ratusan juta. Tapi menurut saya kalau hanya dipakai untuk kantoran, untuk ngetik-ngetik office, editing sederhana, ya kita tidak perlu paksakan mengumpulkan duit sampai puluhan juta. Ya kita bisa rakit PC dengan seminimal budget mungkin, tapi dengan tetap komponen yang baru. Di sini kita akan bahas PC murah. Jadi di sini tingkat pemakaiannya itu untuk office dan editing sederhana teman-teman. Oke, jadi teman-teman harus pastiin dulu teman-teman mau pakai apa, ya, prosesornya apa, terus disesuaikan dengan si motherboard. Apakah si motherboard punya soket yang sama dengan si prosesor? Karena kalau tidak sama, ya teman-teman nggak bisa pakai gitu ya, karena memang soketnya udah berbeda. Selanjutnya kebutuhan, kita lihat dari kerja prosesornya dan juga RAM-nya juga ya teman-teman, bisa di-upgrade dari ke depannya. Oke, langsung aja kita bahas yang saya punya dulu. Kemarin di sini ya, ini ruangan lab ya di belakang saya. Kemarin kita habis perbaikan beberapa PC dan kita hitung-hitung bersama dengan vendor. Kita hitung-hitung ternyata kita bisa build PC murah itu hanya dengan 1.500.000, itu tanpa monitor ya teman-teman. Tapi kita bisa build PC dengan barang yang baru semua ya, dan masih bisa direkomendasikan untuk office itu 1.500.000 saja teman-teman, kurang lebih 1.500.000 gitu ya. Dan saya berpikir ini ternyata bagus untuk konten, sehingga teman-teman tahu kalau teman-teman hanya butuh untuk kasir, office, filing, mungkin teman-teman cukup pakai PC yang akan saya sebutkan ini komponen-komponennya, sehingga teman-teman tidak terlalu memaksakan diri untuk beli PC atau build PC yang 6 juta, 8 juta, sehingga keinginan teman-teman untuk buat PC, untuk rakit PC atau beli PC itu kurang budgetnya, sehingga nggak jadi gitu. Padahal seharusnya dengan kebutuhan teman-teman bisa beli hanya 1.500.000. Oke, dan ini saya ingatkan kembali komponennya baru semua teman-teman. Yang pertama, yang paling utama ya pasti prosesor ya. Di sini saya pakai Core i3 Gen ketiga teman-teman. Itu kisaran harganya sekitar 300.000. Yang berikutnya yaitu motherboard. Untuk motherboard saya punya dua pilihan teman-teman kalau teman-teman mau beli ya. Yang pertama ini Armstrong 61C ya. Ini soketnya LGA 1155 dan ini cocok untuk Core i3 Gen ketiga ya teman-teman. Ini harganya 600.000, nggak mahal ya teman-teman, harganya hanya 600.000. Yang kedua yang saya punya juga yaitu bisa solusinya kalau nggak dapat Armstrong ini, teman-teman bisa pakai
motherboard dari Bulldozer ya. Ini juga dengan tipe H61, berarti soketnya sama LGA 1155, dan ini juga support untuk Core i3 Gen ketiga, sehingga teman-teman bisa memilih antara mau pakai Bulldozer atau mau pakai Amtron ya. Dan sekarang kita bahas RAM-nya. RAM-nya di sini pakai Pigeon teman-teman ya. Untuk rakit ini ya saya buat 2 GB saja, tapi itu cocok untuk office saja teman-teman. Kalau teman-teman ingin rendering sederhana pakai Filmora mungkin, atau mau Corel untuk desain ya, teman-teman bisa upgrade lah ya, minimal 4 GB atau lebih baik 8 GB dan bagusnya 16 GB gitu ya. Tapi di sini hanya untuk office, recommended untuk office. Ini biasa nih office dari kantor-kantor kecil ya kan, bingung beli PC gitu ya, paksa gitu. Harusnya teman-teman tahu ini gitu. Ini dia, bisa teman-teman pakai RAM Pigeon atau RAM yang lain ya, yang nggak usah pakai sing itu teman-teman, yang pakai pelindung singnya ya. Karena kita hemat budget di sini, jadi teman-teman cukup beli yang biasa seperti ini. Ini sekitaran harganya ada 180.000, ada yang sampai 200. Di sini saya ambil harganya itu yang 200 ya, biar nggak terlalu ada yang di atas ada yang di bawah gitu. Jadi di tengah-tengah ya, saya ambil harga itu 200.000. Di sini 2 GB 200.000. Jadi teman-teman bisa cari yang lebih murah, bisa cari yang lebih mahal, bahkan tergantung teman-teman di sini. Oke, selanjutnya untuk power supply itu dipasangkan di sini dengan DJ 500 watt ya. Ini power supply merek DJ 500 watt, belum 80 plus bronze pastinya, dikarenakan harganya cuma 200.000 teman-teman. Tapi untuk komputer kantoran yang dipakai sederhana cukuplah dengan harga 200.000. Berikutnya kita bisa beli casing yang teman-teman bisa pilih. Saya nggak paksain harus model apa, tapi casing itu saya buat harganya 100.000 teman-teman. Banyak casing, bahkan teman-teman bisa beli casing second gitu kan. Banyak casing yang harganya 100.000, bahkan ada yang 70-80.000 ya. Contohnya merek Simbada yang middle ATX itu harganya sampai 100.000, 120.000, 150.000 gitu. Jadi saya buat harganya itu 100.000. Kemudian monitor ya, ini opsional ya teman-teman. Kalau teman-teman mau pakai monitornya, mau nggak pakai monitor, itu nanti saya buat harganya berbeda. Kalau mau pakai monitor, itu ada monitor Megavision ya, keluaran baru. Itu harganya 1.200.000, 19 inci teman-teman, dan itu sudah include dengan speaker kalau teman-teman pakai HDMI-nya. Makanya teman-teman harus pakai motherboard yang ada HDMI-nya, biar jangan tambah-tambah beli dongle-dongle-nya lagi gitu ya. Jadi itu sudah include HDMI dan sudah ada speaker dari monitornya. Atau teman-teman bisa beli monitor second 600.000, 500.000 seperti merek AOC 19 inci 600.000, 700.000, banyak di e-commerce ya teman-teman. Selanjutnya mouse, keyboard, dan headset itu saya perkirakan bisa dapat 100 limpul ya teman-teman, 150.000. Sehingga ya teman-teman bisa menghemat budget, beli yang bundling biasanya ya, yang promo-promo dari e-commerce itu lebih baik nih. Oke, jadi itu aja. Oh terakhir, untuk harddisk, pemilihan harddisk ya teman-teman. Harddisk itu sebenarnya ya tergantung teman-teman. Kalau saya sih recommendednya pakai SSD yang 120 GB ya, kisaran harga 200 limpul, 250.000. Tapi kalau teman-teman mau pakai harddisk yang 500 GB dari Seagate mungkin ya, itu harganya 175.000, 180.000 seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman tergantung teman-teman. Kalau saya recommendednya tetap pakai SSD, biar aja dulu penyimpanannya sedikit, tapi dia setidaknya penyimpanannya itu punya transfer data yang lebih baik daripada harddisk menurut saya teman-teman. Jadi kalau kita total teman-teman, tadi kita punya
Yang pertama prosesor 300.000, motherboard 600.000, 900.000. Kemudian kita punya SSD ya, SSD. Saya buat harddisknya di sini SSD dulu ya. 250.000, itu sudah 1.150.000. Kemudian kita punya RAM 200.000 tadi saya buat ya teman-teman. Kita punya RAM 200.000 berarti 1.350.000. Kemudian kita punya power supply 200, casing itu 100.000, saya buat 100.000 berarti totalnya semua itu 1.650.000. Teman-teman sudah dapat PC yang bisa ngangkat office ya, kerja-kerja kantor sederhana, dan itu semua komponennya baru teman-teman. Kalau teman-teman tambahkan dengan monitor dan juga keyboard, berarti kita tambahkan itu pakai yang Mega Vision tadi 1.650.000 ditambah dia 1.200.000 berarti 2.850.000, dan kita tambahkan mouse dan keyboard serta headset itu 150.000, berarti totalnya pas sekali teman-teman 3 juta rupiah. Teman-teman sudah bisa build PC untuk keperluan office ya, keperluan kasir, dan komponennya baru semua teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau up ke ya contohnya buat spanduk, buat brosur, edit-edit sederhana di CorelDRAW ya, teman-teman tinggal tambahkan 200.000 lagi. Kalau langsung beli yang RAM 4 GB teman-teman itu harganya 325.000. Saya pernah cari kemarin untuk keperluan lab juga 325.000 atau 300.000 ada ya teman-teman, itu 4 GB RAM. Jadi teman-teman bisa hemat lagi teman-teman. Kalau teman-teman paksa sampai 8 GB juga bisa sih sebenarnya. Jadi teman-teman habis 2 juta untuk PC baru semua dengan RAM 8 GB teman-teman. RAM 8 GB itu udah sungguh-sungguh sangat optimal ya teman-teman, bahkan sangat bagus. Sudah bisa kita pakai SSD dan kita pakai juga RAM-nya itu 8 GB, sehingga PC teman-teman itu cukup optimal dan cukup baik untuk menjalankan Office dan editing, software editing yang standar gitu ya, seperti CorelDRAW dan juga Photoshop dengan edit-edit yang ringan. Dan bahkan bisa untuk rendering video teman-teman, seperti pakai Filmora 9 atau Filmora 10. Di sini saya komputer yang di belakang ini, yang di belakang saya yang teman-teman bisa lihat ini, saya pakai dual monitor, dan ini Core i3 teman-teman, Core i3 Gen 3. Di sini saya punya aplikasi Filmora. Saya juga punya CorelDRAW yang 2020 ya teman-teman. Saya pasangnya CorelDRAW 2020. Ketika saya edit di sini, edit buat spanduk, buat brosur, buat baliho ya. Bahkan tukang spanduknya itu ya kadang minta turun versinya malah. Ya, mereka masih pakai X7. Kita dengan Core i3 Gen 3 saja kita sudah bisa pakai yang ini teman-teman. Terus saya rendering file di sini, renderingnya pakai Filmora, dan itu biasanya saya render di sini video-video yang 50 menit 60 menit untuk ikut lomba atau promosi, video promosi, dan itu selalu saya buat FPS-nya itu 60 teman-teman. Di sini yang perlu saya beritahu teman-teman, tergantung keperluan teman-teman, tergantung keperluan PC itu, tergantung keperluan. Ibaratnya teman-teman seperti ini, teman-teman tinggal di desa nih, jalannya belum diaspal ya, belum aspal, masih tanah, ada batuan, teman-teman paksain beli supercar gitu, kayak Lamborghini, Ferrari yang ceper-ceper gitu kan, yang itu nggak worth it teman-teman, nggak worth it ya, karena memang bukan lahannya gitu. Dan kembali lagi sama juga dengan PC teman-teman, cuman kerja Office, ngerjain Microsoft Word, Excel, PowerPoint, buat presentasi sana sini, dan hanya untuk editing kecil,
untuk foto, mungkin itu teman-teman pakai komputer atau laptop yang ratusan juta ya. Dan juga kalau lagi teman-teman kerjaannya itu rendering, editing berat-berat, gaming ya, yang berat-berat seperti GTA dan lain-lain, teman-teman pakai PC yang rendah gitu, jadi ya nggak worth it juga gitu, nggak main gitu, nggak nyambung gitu, ya nggak bisa dipakai gitu. Jadi PC itu menurut saya ya tergantung kebutuhan teman-teman. Kalau teman-teman butuhnya yang kenceng dengan pekerjaan yang mengharuskan teman-teman kenceng, ya pakai PC yang kenceng gitu, yang ratusan juta, puluhan juta, ratusan juta. Tapi kalau teman-teman kebutuhannya hanya untuk seadanya saja, sederhana ya, filing segala macem, ya cukup dengan yang rendah-rendah aja, tidak perlu memaksakan diri untuk yang beli yang puluhan bahkan ratusan juta, toh bahkan kita nggak bisa pakai fitur terbaiknya gitu. Mungkin sampai sini video kali ini, jangan lupa klik subscribe, komen, dan like ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.